Gue baru-baru ini dapat dana riset sebesar 16 miliar rupiah, dan banyak yang nanya itu duit segede itu mau gue apain. Apakah dengan mendapatkan dana sebesar itu, gue mendadak jadi multimiliarder? Nah, di video ini, gue pengen jelasin semua itu. Nama gue Fatwa Adi Kusuma, dan gue bekerja sebagai saintis di University of Adelaide, Australia, di bidang biologi molekuler dan biomedis. Sebagai saintis, salah satu tugas kita adalah mencari dana riset, dan itu yang gue lakukan tahun lalu. Gue apply grant yang namanya Investigator Grant dari NHMRC. NHMRC itu semacam lembaga riset Kementerian Kesehatannya Australia. Dari 1.700 aplikan se-Australia, 220 aplikan lolos. Dan alhamdulillah, gue salah satunya. Gue dapat dana sebesar 1,6 juta dolar Australia atau sekitar 16 miliar rupiah. Ini adalah salah satu dana riset terbesar yang pernah gue dapat, dan di Australia, ini merupakan prestasi yang luar biasa. Saking bangganya, University of Adelaide masukin ini ke dalam beritanya mereka. Karena ini dianggap mengharumkan nama mereka. Setelah gue dapat grant ini, banyak yang ngucapin selamat. Tapi banyak juga yang nanya, itu duitnya di rekening lo ya sekarang? Atau, wah, lo jadi tajir dong. Nah, sekarang gue mau jelasin. Di Australia, dana riset itu nggak ditransfer ke rekening pribadi kita. Uangnya ditransfer ke universitas dan mereka yang menyimpan serta mengelolanya. Universitas punya sistem yang ketat buat mastiin kalau dana ini benar-benar dipakai buat riset, bukan buat kepentingan pribadi. Contohnya, kalau kita mau beli material riset, pertama-tama gue harus minta quote dulu dari vendornya. Kemudian, gue minta tim finance-nya universitas buat bayarin lewat purchase order. Jadi bukan gue yang bayar. Kalau ada sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan cara seperti itu, maka gue pertama-tama harus membeli itu menggunakan uang pribadi gue dulu. Kemudian, baru gue minta reimburse ke timnya finance universitas. Itu pun prosesnya juga agak ribet, karena pertama, dicek sama tim finance. Kedua, harus disetujuin sama atasan. Memang jadinya lebih repot, tapi ini merupakan langkah antisipatif dari universitas untuk memastikan kalau dana riset tersebut tidak digunakan semena-mena untuk kepentingan pribadi periset. Jadi jelas ya, dengan mendapatkan dana penelitian tersebut, bukan berarti gue bisa foya-foya. Gue kurang paham kalau di Indonesia, bagaimana pengelolaan dana risetnya. Nah, kalau kalian familiar, tolong dijelasin di komen ya. Ada juga yang nanya, lo dapat grant gede, berarti gaji lo nambah dong? Jawabannya, enggak. Di Australia, gaji researcher atau dosen full-time, ya fix. Mau dapat dana riset sebesar apapun, gaji kita ya segitu-segitu aja. Bahkan, kalau kita dinas keluar kota atau keluar negeri, kita nggak dapat uang tambahan. Jadi, walaupun gua dapat puluhan grant yang nilainya triliunan, itu ya gaji gue segitu-segitu aja, nggak nambah. Terus, kalau nggak nambah gaji, apa dong untungnya saintis dapat dana riset? Pertama, track record dan karir. Mendapatkan grant yang besar itu meningkatkan reputasi gue sebagai saintis, yang nantinya bisa bikin gue cepat naik pangkat yang berimbas dengan kenaikan gaji gue. Kedua, kepuasan pribadi. Sebagian besar saintis senang riset karena emang passionate, suka. Nah, dana ini bisa bikin gue melakukan riset yang gue suka, sesuai dengan ide gue. Karena banyak juga saintis yang melakukan riset untuk atasannya, padahal mereka kurang suka sama riset tersebut. Ketiga, publikasi dan komersialisasi. Dengan dana riset ini, gue bisa menghasilkan karya ilmiah dan publikasi, yang lagi-lagi bisa meningkatkan track record gue sebagai saintis. Terus, kalau hasil risetnya bisa dikomersialisasikan, misalnya bikin terapi atau bikin obat, gue bisa dapat royalti dari penjualan produk tersebut. Apa yang bakal gue lakukan dengan 16 miliar rupiah ini? Yang pasti untuk kepentingan riset, sebagian dana ini akan diambil universitas buat ngegaji gua. Dan sisanya bisa buat beli material dan layanan riset, buat gaji staff dan postdoc, biaya menghadiri conference, atau biaya-biaya lain yang berhubungan dengan riset. Yang pasti bukan buat bayar something personal. Gua harus habisin dana ini dalam waktu 5 tahun, dan gua harus atur strategi yang baik sehingga gua bisa memaksimalkan dana ini. Sebagian besar dananya bakalan habis buat gaji gua dan staff. Itu bisa gue perkirakan 12 miliar lah. Dan tersisalah 4 miliar yang bisa gue pakai buat eksperimen atau buat hire staff tambahan. Biaya eksperimen ini lumayan mahal juga. Contohnya pemeliharaan tikus percobaan. Untuk satu kandang yang bisa diisi maksimal 6 tikus percobaan, itu biaya pemeliharaannya kira-kira gue harus ngeluarin 1 juta per bulan. Nah, gue bakal perlu 10-20 kandang. Nah, ini bakal gede. Gue harus pinter-pinter biar nggak kehabisan duit karena kebanyakan staff. Atau sebaliknya, duit masih banyak, tapi produktivitas rendah karena kekurangan staff. Mirip bisnis, harus ada strategi. Jadi kesimpulannya, dapat dana riset itu bukan berarti gue kaya mendadak.
Ini adalah modal buat riset dan pengelolaannya ketat banget. Nah, kalau kalian masih ada pertanyaan, tulis di kolom komen, nanti gua coba jawab, atau gua bikin video tambahan untuk menjawab pertanyaan tersebut. By the way, karena gua udah beberapa kali dapat grant, dengan total senilai 25 miliar rupiah, nah gua pengen di next video gua kasih tips gimana cara nulis grant. Gua juga pengen sharing video di mana gua bisa ngejelasin bagaimana caranya jadi saintis di Australia, dan berapa gaji mereka, sehingga kalian yang tertarik untuk kabur aja dulu bisa ngedapatin ide apa yang harus lo lakukan dan apa yang bakal lo dapat di sini. So, jangan lupa subscribe biar lo nggak ketinggalan video-video gua selanjutnya. Sampai jumpa!